Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Fakir Revol dengan nomor stambuk 2022-175 dari kelas manajemen Bank Syariah kelas C. Jadi video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa definisi dan prinsip-prinsip utama dari transaksi murabahah dalam perbankan syariah. Jadi murabahah adalah akad jual beli dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama secara transparan. Prinsip utama murabahah meliputi yang pertama, transparansi harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah. Yang kedua, kesepakatan sukarela antara penjual bank dan pembeli atau nasabah. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas jenis serta jumlahnya. Yang keempat, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ke pertanyaan kedua, bagaimana proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam konteks perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi proses pelaksanaan transaksi murabahah dan peran pihak. Yang pertama itu, bank atau penjual membeli barang atas nama sendiri sesuai permintaan nasabah, menanggung risiko kepemilikan barang selama proses pembelian, dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang sudah termasuk margin keuntungan. Kedua, nasabah atau pembeli memesan barang, menerima informasi lengkap mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta membayar harga jual sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam proses ini dimulai dengan permintaan nasabah, pembelian barang oleh bank, penjualan kembali ke nasabah dengan harga yang telah disepakati, dan pembayaran oleh nasabah secara cicilan atau tunai. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa implikasi syariah dari penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan? Jadi implikasi syariah dari penggunaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba dan menerapkan jual beli yang adil dan transparan. Landasan hukumnya berdasarkan Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba pada surah Al-Baqarah ayat 275, serta prinsip suka sama suka dalam perniagaan dalam surah An-Nisa ayat 29. Akad murabahah memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen karena margin keuntungan dan harga pokok diketahui dan disetujui bersama. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah dilakukan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin tersebut? Jadi dalam perhitungan margin keuntungan dan faktor penentu, margin keuntungan dalam murabahah adalah tambahan harga yang disepakati di atas harga pokok barang. Penentuan margin ini dipengaruhi oleh yang pertama, risiko yang ditanggung bank selama kepemilikan barang. Yang kedua, biaya tambahan seperti ongkos angkut atau administrasi. Yang ketiga, kondisi pasar dan tingkat persaingan. Dan keempat, kesepakatan antara bank dan nasabah berdasarkan transparansi dan keadilan. Margin ini bisa berupa jumlah tetap atau lump sum atau persentase dari harga pokok. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa risiko yang terkait dengan transaksi murabahah dan bagaimana dapat mengelola dengan baik? Jadi risiko terkait transaksi murabahah dan pengelolaannya, yang pertama, risiko utama meliputi
risiko kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual ke nasabah, misalnya kerusakan atau kehilangan barang. Lalu, risiko gagal bayar oleh nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bacot. Selanjutnya, risiko reputasi jika terjadi ketidaktransparan atau ketidakadilan dalam penentuan margin. Jadi, bank mengelola risiko ini dengan melakukan due diligence pada nasabah, pengawasan ketat terhadap barang, dan penerapan akad yang jelas serta transparan. Selanjutnya yang keenam, bagaimana bank dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabahah kepada nasabah. Jadi, menjamin transparansi dan keadilan kepada nasabah, bank harus menyiapkan secara jujur dan terbuka mengenai harga pokok, mulai dari barang, margin keuntungan, serta syarat dan ketentuan pembayaran. Informasi ini harus disampaikan sebelum akad dilakukan agar nasabah memahami seluruh aspek transaksi. Selain itu, bank dapat mengadakan perjanjian tambahan untuk mencegah penyalahgunaan akad. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang ketujuh, bagaimana transaksi murabahah dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah dan masyarakat secara umum. Jadi, manfaat ekonomi murabahah bagi nasabah dan masyarakat yang pertama, memudahkan nasabah memperoleh barang dengan sistem pembayaran yang sesuai syariah tanpa riba, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang adil dan transparan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan syariah, dan mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Jadi itulah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Fadil Fakir Revol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.